Merasa terpanggil karena ingin berdaya bagi lingkungan, ada sekelompok anak muda memberikan dirinya atau mengkontribusikan diri untuk pelestarian badak Jawa, hewan asli Indonesia yang terancam punah. Seperti yang dilakukan William Sugiharto dan juga Kemal Rifki, siswa kelas 2 SMA di Bina Nusantara atau BINUS, ini mendirikan Sondaikus Project, yakni sebuah proyek yang bertujuan untuk melestarikan salah satu spesies asli Indonesia yang terancam punah. Sondaikus berencana melestarikan badak Jawa yang terancam punah dengan membantu upaya konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Sondaikus Project yang dibentuk pada tahun 2016 pun kini telah terbentuk yayasan. Dari data yang didapat, Sondaikus Project saat ini hanya ada 67 badak Jawa yang tersisa di seluruh dunia, yang semuanya ada di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon di ujung barat daya Jawa. Tragedi tsunami di Tanjung Lesung beberapa waktu silam pun membuat kondisi badak Jawa semakin memprihatinkan. Nah, apa saja nih yang dikerjakan Yayasan Sondaikus? Langsung saja kita tanya-tanya ke William Sugiharto dan juga ada Maria Kanaya Diandra dari Sondaikus Project, serta juga ada Pak Daryan, pengendali ekosistem hutan di Taman Nasional Ujung Kulon. Saya pengen ke William terlebih dahulu. Ini masih SMA, membuat sebuah komunitas yang sekarang sudah resmi menjadi yayasan. Itu butuh waktu berapa lama dari tahun 2016 sampai akhirnya resmi menjadi yayasan, William? Sorry, kenapa bisa ulang lagi pertanyaannya? Oke, diulang lagi ya. Kamu kan tadi bilang tahun 2016 itu mulai Sondaikus Project, betul? Oke, sampai berapa lama butuh waktu? Kamu membutuhkan waktu berapa lama untuk akhirnya menjadi yayasan resmi, William? Untuk kita jadi yayasan resmi kayak official, kayak recognize dari pemerintah, kita itu ya kayaknya 4 tahunan deh, karena kita baru membuat financial document dan membuat kayak answersnya untuk kayak semua dokumen kita baru buat tahun ini supaya kita bisa recognize dari pemerintahnya. Oke, jadi ini baru kelas 3 SMA ya, kita harus tekankan lagi ya. Ini kelas 3 SMA, saya juga pengen ke Maria nih. Maria memang dari awal kamu sudah bergabung dari 2016 atau tengah-tengah baru bergabung, dan sekarang tanggung jawab kalian semuanya dan goals atau main goalsnya itu apa sih sebetulnya? Jadi saya baru bergabung dengan Sondaikus tahun ini sebenarnya, jadi bukan dari awal dari 2016. Tapi untuk saat ini main goal untuk Sondaikus itu ada 3 sesuai pilar yang founder kami, Kemal Rifki, telah establish, yaitu youth engagement, yaitu kayak raising awareness, fundraising, which is direct, secara langsung nge-fund konservasi badak, dan ketiga, which is community outreach, yaitu membantu komunitas di sekitar badak yang ada di Banten. Nah, saya pengen ke William lagi nih. Apa sih sebetulnya yang membuat kalian benar-benar sepakat untuk concern dalam melestarikan badak Jawa? Sorry, bisa lagi? Ya, William ini sinyalnya nih hilang-hilangan. Apa yang membuat kalian akhirnya sepakat untuk sama-sama concern melestarikan badak Jawa, William? Kayak kenapa kita mau tolong badak Jawa ini? Iya, awalnya kan co-founder satu lagi yang tidak bisa hadir, namanya Kemal Rifki. Dia nonton video di YouTube bagaimana kayak apa masalahnya badak Jawa ini, kenapa mereka itu endangered, terus cuma punya 60 ekor lagi di seluruh dunia. Terus dia yang membuat idenya, terus kayak dia bilang aku idenya kayak bagaimana dia mau mentolong badak Jawa ini. Terus kita semua teman-teman kita itu mereka tidak tahu tentang masalah ini, padahal kan badak Jawa, kan kita tinggal di Jakarta. Badak Jawa itu cuman di Ujung Kulon, dan Ujung Kulon dari di mana kita tinggal cuma 7 jam kalau kita pakai mobil. Dan kita kayak gimana ya, kayak semua teman-teman kita padahal cuma 7 jam dari kita, mereka nggak tahu masalah ini, padahal walaupun mereka kayak tahu tentang masalah binatang-binatang yang endangered dari negara-negara lain, contohnya giant panda dari China, terus badak yang dari Afrika pun mereka tahu, tapi kok
badak Jawa di negara sendiri, maka mereka nggak tahu. Dilupakan Makanya ya aku di dan negara sendiri. Betul, betul. And FYI ya, kita juga sebetulnya baru terupdate lagi. Sekarang itu ternyata tersisa hanya 60 saja ekor, and we do really concern as well. Saya pengen ke Pak Darian deh sekarang. Pak Darian sebagai langsung begitu ya, garda terdepan untuk menjaga habitat dari badak ini, boleh diceritakan kepada kami seperti apa di tahun 2020 kemarin terakhir kondisinya? Kondisi terakhir perlu kami sampaikan ya Bu, terkait dengan keberadaan populasi badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Hasil kegiatan monitoring badak Jawa tahun 2020 kemarin, jumlahnya berdasarkan akumulasi hasil identifikasi individu melalui gambar-gambar dari kamera video trap, didapat ada 74 individu. Jadi tadi Ibu bilang 67, sekarang hasil kemarin tahun 2020 kita ada 74 individu yang telah teridentifikasi seperti itu. Berarti ini ada kelahiran baru begitu ya Pak Darian ya sepanjang tahun 2020 ya? Ada 2 ekor. Ya. 2 ekor kemarin. Ya. Nah, Pak Darian, apa sih ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup badak Jawa begitu, bagi perburuan liar masyarakat yang tidak mengerti? Ini perlu diedukasi seperti apa, Pak? Ya, jadi ada beberapa faktor yang mengancam keberadaan populasi badak Jawa khususnya yang ada di Ujung Kulon. Ada peribahasa bahwa jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Nah, badak Jawa pun sedemikian. Jadi dalam suatu populasi yang tertutup yang hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, yang dikelilingi oleh laut dari utara, barat, sama selatan dikelilingi oleh laut, kondisi populasinya sangat tertutup, itu sangat rentan baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor yang internal khususnya seperti contoh adanya degradasi dari penurunan genetik, di mana dalam populasi tertutup tersebut badak Jawa melakukan perkawinan sedara. Nah, perkawinan sedara itu dapat menurunkan kualitas genetik. Selain itu juga ada ancaman dari penyakit. Penyakit juga bisa menyerang kapan saja, khususnya penyakit-penyakit seperti antrak dan yang lainnya. Kemudian juga ada persaingan dengan antar individu badak Jawa maupun dengan kompetitor yang lain. Kemudian juga ada faktor predator juga, ada buaya di sana, ada macan tutul, kemudian juga ada ajag. Itu yang faktor yang dari dalam, dari internal. Kemudian ada juga ini degradasi habitat. Jadi penurunan kualitas habitat yang ini yang kita kerjasamakan mungkin dengan Yayasan Sondaikus khususnya terkait dengan program pengendalian tumbuhan invasif pelengkapnya. Salah satu tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas habitat badak Jawa yang ada di Ujung Kulon. Jadi kita perbaiki habitatnya bekerja sama dengan Sondaikus. Nah, saya ingin kembali lagi ke Maria nih, Sondaikus Project, apa yang sudah kalian lakukan dan sudah kalian kontribusikan selama 4 tahun terakhir tadi ya? Apa saja? Maria, silakan. Jadi selama 4 tahun terakhir kami sudah mendekati masalah kelangkaan badak Jawa ini dari berbagai segi. Jadi kita pertama itu bikin dokumenter judulnya Sondaikus, The Story of 66. Terus kemudian kami juga ada program restorasi awak kapal badak, di mana kami menyumbangkan suatu kayak mesin patrol boat untuk awak di Ujung Kulon. Kemudian kami juga ada sekarang yang paling baru, kami ada program langkat yang sudah dijelaskan oleh Pak Darian. Kami juga mengedukasi para anak muda melalui program Sondaikus Scouts kami, dan kami juga bantu restorasi coral reef, yaitu coral reef yang ada di Pulau Pecuang dekat lokasi badak itu. Oke, Naila, kalau kita lihat ini Maria tuh pakai t-shirt Sondaikus gitu. Are you guys selling like merchandise or something yang kita bisa beli dan kita bisa contribute mungkin dari hasil pembeliannya untuk membantu eksistensi badak tadi ya? William? Oh, kita jual barang-barang kita di Tokopedia, kayak contohnya
boneka ini, yaitu namanya Glory the Rhino. Ya. Kemudian ada apa lagi, Iya, kita William? Ya, terus Oke, itu- kayak seperti yang tadi Anda bilang, kita juga jual baju yang seperti Kanaya pakai, dan ini aku juga pakai. Tapi aku pakai yang hitam, Kanaya pakai yang putih. Oke. Kita Ya. Oke, jadi ya, Iya, dan kayak tadi ya, berarti jadinya semua pembeliannya, Betul. hasil pembeliannya disumbangkan untuk eksistensi badak Jawa tadi. Iya, nah William, dengan cara kamu campaign begitu ya terkait badak Jawa yang mungkin hampir punah ini, apa saja yang kamu dapatkan setelah itu? Apakah juga ada banyak relawan yang kemudian ingin kontribut begitu atau terlibat dalam gerakan Sondaikus? Sekarang sih kan pas awal-awalnya kita mulai Sondekes cuman aku, Kemal, Evi, palingan 5 orang. Tapi sekarang sih kita udah punya kayaknya sekitar 40 member. So aku kayaknya ada banyak orang yang juga mau contribute tentang isu-isu yang terada di Indonesia. Dan sekarang aku juga lihat selain badak Jawa yang kita lagi lakukan, juga ada banyak anak-anak muda yang angkatan saya, mereka juga membuat organisasi sendiri-sendiri mereka yang mau perbaiki masalah-masalah yang mereka kayak mau memperbaiki, bukan hanya badak Jawa. Contohnya kayak raising awareness tentang pollution, sexual harassment, dan banyak-banyak isu yang lain. Oke, Kayak, tapi saya pengen iya, ada ke banyak Pak yang mau. Darian lagi deh. Ya. Selain memang badak Jawa, Pak, apa ya namanya, hewan-hewan apa yang sebetulnya perlu perhatian lebih? Ini kan kita perlu apresiasi ya, perhatian anak muda terhadap badak Jawa, sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi yang sebetulnya lebih urgent yang harus dilakukan kita semua? Ya sebetulnya kalau satwa-satwa langka banyak juga di ujung kulon ya, selain badak Jawa, karena kita fokusnya ke badak Jawa karena salah satu penetapan Ujung Kulon sebagai taman nasional, karena di Ujung Kulon terdapat badak Jawa. Akan tetapi selain badak Jawa banyak juga satwa-satwa lain yang dilindungi seperti banteng, kemudian juga ada macan tutul, kemudian juga ada buaya muara, ada juga kemudian juga reptilnya penyu, seperti itu. Kemudian ini paling lengkap dari mulai dasar laut hingga ke puncak gunung, ekosistem di Ujung Kulon sangat lengkap seperti itu, Bu. Nah, itu Oke, yang saya dari- sebutkan tadi dari pembeliannya. Oke, dan juga kita bisa berdonasi ya, kita bisa crowdfunding gitu, sangat mudah sekali hanya menggunakan smartphone masing-masing ya. Betul. Nah, pengen lagi ke Maria nih. Maria, harapan kamu ke depannya seperti apa nih Maria untuk Sondaikus yang saat ini sudah menjadi yayasan, concernnya apa lagi? Semoga kedepannya kami dapat memastikan bahwa badak Jawa sudah tidak diklasifikasi sebagai critically endangered lagi. Jadi kami berharap bahwa populasi badak Jawa itu akan meningkat dengan pesat, dan pada saat itu kami akan tahu bahwa kami telah berkontribusi sesuai. Kita lihat ya 2021 nanti tambah lagi, ada baby badak Jawa, ada tambah lagi ya, semoga makin bertambah, dan tadi harapannya sesuai bahwa tidak termasuk dalam golongan yang akan terancam lagi. Terima kasih teman-teman, you guys are awesome, sehat-sehat selalu, stay safe semuanya.